mari kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu hakikat implikatur. Secara sederhana, implikatur ini adalah makna yang tersirat dalam sebuah tuturan, atau dengan kata lain yaitu makna yang tidak diucapkan secara langsung, tetapi dapat dipahami melalui konteks percakapan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan kalimat yang secara struktur tampak biasa, tetapi sebenarnya memiliki makna lebih dalam. Makna inilah yang disebut sebagai implikatur percakapan. Untuk memahaminya lebih dalam, mari kita lihat salah satu contoh percakapan nyata atau video yang saya temukan di lapangan. Cilik kok, ukurannya beda kok. Ketika pembeli bertanya, seperti ini contohnya. Sing 10 cilik gak? Nah, dalam bahasa Indonesianya itu yang 10 kecil gak? Nah, lalu penjual itu menjawab, yo cilik, ukurannya wae beda ngono, iku 10,5 sampean. Nah, dalam bahasa Indonesianya itu, ya kecil, ukurannya beda gitu, itu 10,5 sampean. Nah, dari percakapan tadi itu juga terdapat implikatur penjelasan dan penegasan. Penjual sebenarnya tidak hanya menjawab pertanyaan ukuran, tetapi secara tidak langsung itu menegaskan bahwa barang tersebut sesuai dengan kebutuhan pembeli dengan menambahkan kata sampean di akhir kalimat. Nah, kata itu berfungsi memperhalus dan mempererat hubungan interpersonal antara penjual dan pembeli. Nah, kalimat seperti ini menunjukkan bagaimana implikatur muncul dalam situasi komunikasi yang nyata, di mana makna tersiratnya hanya bisa dipahami bila kita tahu konteksnya, siapa yang berbicara, kepada siapa, di mana, dan tujuannya apa. Baiklah, kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu jenis-jenis implikatur. Menurut H.P. Grice, implikatur dibagi menjadi dua jenis, yaitu implikatur konvensional dan implikatur non-konvensional, atau disebut juga dengan implikatur percakapan. Implikatur konvensional. Implikatur konvensional adalah makna yang dapat langsung kita pahami dari kalimatnya tanpa perlu menerka-nerka atau melihat dari konteks tertentu. Artinya, meskipun situasinya berbeda, makna dari ujarannya akan tetap sama. Jadi, kalau kita mendengar kalimatnya, kita akan langsung bisa paham makna dan maksud dari sang penutur. Contoh, si A bilang kepada si B, "Saya kehabisan bensin." Lalu si B menjawab, "Di perempatan sana ada pom bensin." Nah, dari ucapan si B, kita langsung bisa tahu bahwa maksud si B adalah memberitahu atau memberi petunjuk tempat untuk mengisi bensin. Tidak ada makna lain atau tidak ada makna tersembunyi di dalam kalimat tersebut. Artinya sudah jelas dan konvensional. Sedangkan implikatur non-konvensional atau implikatur percakapan itu berbeda. Maknanya tidak dapat kita pahami secara langsung dari kata-katanya saja. Akan tetapi kita harus melihat dari konteks dan hubungan antar penutur. Implikatur ini sering muncul dalam percakapan sehari-hari dan artinya bisa berbeda tergantung siapa yang berbicara dan dalam kondisi apa. Contoh, percakapan antara penjual dan pembeli. "Waduh, mahal banget ya mangga sekarang." Lalu si penjual menjawab, "Iya, musimnya sudah hampir habis." Si penjual tidak bilang, "Iya, harganya mahal," atau "Iya, harganya memang sengaja dinaikkan." Tapi ia mengatakan bahwa musimnya sudah hampir habis. Nah, si penjual ini mengisyaratkan bahwa semakin habis musimnya, semakin sedikit stok di pasaran. Nah, itu menjadi alasan mengapa harga mangga semakin mahal. Jadi, si penjual ini ingin mengisyaratkan alasan dari pertanyaan si pembeli, begitu. Kelompok kami juga meneliti beberapa percakapan yang terjadi di Pasar Kolpajung, Pamekasan antara penjual dan pembeli yang mengandung makna implikatur. Berikut videonya. Sana balik ka ma. Tangan niyo sa bola.
Data yang pertama diambil dari percakapan antara penjual pisang dan pembeli. Kalau harganya 10.000 boleh nggak? Implikaturnya yaitu pembeli tidak hanya bertanya, tetapi juga menawar untuk harga yang lebih murah. Makna yang tersirat yaitu saya ingin harganya lebih murah, boleh nggak? Itu berbentuk pertanyaan, padahal makna yang sebenarnya adalah meminta atau negosiasi. Penjual, 13.000 aja deh. Implikaturnya yaitu penjual tidak hanya menjawab harga, tetapi juga ia memberi isyarat kompromi, yaitu dengan mau menurunkan harga pisangnya walau hanya sedikit. Itu termasuk implikatur percakapan karena makna boleh ditawar tidak diungkapkan secara langsung, tetapi dapat dipahami dari konteks. Boneka model jas Korea. Dalam percakapan tersebut, pembeli menanyakan jaket anak-anak kepada penjual. Penjual menjawab dengan ramah dan menanyakan laki-laki apa perempuan. Tujuannya bukan hanya untuk tahu jenis kelamin anak, tapi juga agar bisa menawarkan model jaket yang paling sesuai. Inilah contoh implikatur konvensional, karena makna tambahan tersebut sudah umum dan dipahami secara sosial. Selanjutnya, ketika penjual mengatakan mun kenikah sobung songkoan, mun lain nah bade songkoan, mun nikah model jas Korea. Secara literal artinya menjelaskan model jaket, namun implikatur konvensionalnya adalah usaha promosi. Penjual ingin menarik minat pembeli dengan menonjolkan keunggulan produk, bahwa meskipun jaket ini tidak ada topinya tetap bagus karena modelnya itu jas Korea. Sedangkan implikatur non-konvensional muncul dari konteks dan maksud tersembunyi. Saat pembeli bertanya, "Tada selanjangan sekoni?" yang artinya tidak ada yang lebih panjang sedikit. Itu bukan sekedar pertanyaan, tetapi bentuk ketidakpuasan halus terhadap model yang ditawarkan. Lalu si penjual itu menjawab singkat, "Sobung," artinya tidak ada. Maknanya bukan hanya menjelaskan stok, tapi juga menyiratkan bahwa pilihan yang ada memang terbatas, dan secara tidak langsung mengajak pembeli untuk segera mengambil keputusan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.